Shalom bagi kita semua. Selamat berjumpa dalam renungan harian Minggu 16 Januari 2022. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat kemurahan-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Khususnya pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami karena sesungguhnya kami telah sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Mazmur pasal 36 ayat 1 sampai ayat 13. Firman Tuhan, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya Tuhan, kasih-Mu sampai ke langit, setia-Mu sampai ke awan. Keadilan-Mu adalah seperti gunung-gunung Allah. Hukum-Mu bagaikan samudra raya yang hebat. Manusia dan hewan Kau selamatkan ya Tuhan. Betapa berharganya kasih setia-Mu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setia-Mu bagi orang yang mengenal Engkau. Dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Janganlah kiranya kaki orang-orang congkak menginjak aku, dan tangan orang fasik mengusir aku. Lihat, orang-orang yang melakukan kejahatan itu jatuh. Mereka dibanting dan tidak dapat bangun lagi. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada saat ini yaitu syukur ada Tuhan. Maupa anna den tu puang. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, pernahkah saudara merasakan suatu kondisi di mana saudara merasa ketakutan? Misalnya ketika mengalami sakit penyakit, adanya kabar bencana, ataupun soal kejahatan yang dapat terjadi kapan saja. Apakah yang saudara akan lakukan ketika kondisi tersebut sudah tidak dapat dihindari? Ya, biasanya manusia pasrah bahkan sampai menyerah dengan mengatakan, mau bagaimana lagi? Namun ketika mujizat terjadi, kita akhirnya tertolong, kita baru menyadari bahwa Tuhan ada menolong kita. Ya, Daud pernah menghadapi suatu situasi dan kondisi yang mengancam jiwanya. Ia merasa tidak tenang, takut, setiap hari menghantuinya, bahkan untuk tidur pun tentunya ia tidak dapat lagi. Daud menyadari bahwa ada seseorang yang sangat membencinya, bahkan merancangkan kejahatan untuk dirinya. Hal itu sangat dirasakannya ketika orang yang selama ini dianggapnya sosok yang patut diteladani, dihormati, justru berubah menjadi jahat.
Nah, pasti kita tentunya mengingat kisah tentang bagaimana sikapnya Saul terhadap Daud dan bagaimana Daud berjuang menghadapi hal itu. Sebagai manusia, tentunya Daud telah lelah menghadapi kondisi tersebut. Namun, pertolongan Tuhan selalu nyata pada waktunya. Dan akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Daud menyatakan hal tersebut lewat rangkaian kata-kata yang sangat indah. Syukur ada Tuhan. Itulah rangkaian kata-kata indah yang keluar dari mulut anak-anak manusia ketika mendapat pertolongan Tuhan. Hal itu tentunya mengingatkan kita bahwa pertolongan itu bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada Tuhan yang telah merancangkan hal itu bagi mereka yang terus berharap dan percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah pada Tuhan sebab Ia selalu baik terhadap kita dan selalu menolong kita. Terpujilah Kristus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas kuasa-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur dan bersukacita pada saat ini karena firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mohon jaga dan lindungi kami di sepanjang hari ini. Berkati setiap apa yang kami kerjakan pada hari ini. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka cita, yang sedang sakit, yang dalam pergumulan, dan yang lanjut usia. Kami percaya bahwa Engkau akan menghibur yang sedang berduka cita, Engkau yang akan menyembuhkan yang dalam kelemahan tubuh, dan Engkau akan menopang saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, dan Engkau tetap menyertai orang tua kami yang dalam lanjut usia. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja di tengah-tengah dunia ini. Kiranya dalam pelayanan dapat dilakukan dengan baik. Ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami yang dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Engkau memulihkan bangsa dan negara kami ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, kiranya pemerintahan kami dapat menjalankan tugasnya seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu, karena kami percaya Engkau akan campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Amin.